Masih di pemain catur wanita World Cup 2023 teman-teman. Di perempat final ini, putih dipegang oleh Anna Musyuk dan hitam dipegang oleh Tan Zhongyi. Dan ini perebutan untuk juara 3 dan 4 teman-teman. Dimulai dari C4, kuda F6 dan kuda C3. Pembukaan Inggris dimulai. E5 dan G3, C6, kuda F3 dan E4. Tentu ini babak pertama dari perebutan juara 3 dan 4 teman-teman. Yang mana keduanya ini sudah tidak ada potensi untuk menjadi juara 1 karena sudah tereliminasi oleh Salimova dan yang satunya oleh Alexandra. Baik, dilanjutkan kuda D4. Dibalas dengan gajah mengancam kuda B3 dan gajah G7 lagi. G2, D5 dan dibalas dengan pion kali pion. Pion kali pion, D3 dan pion kali pion. Di sini menteri kali pion mengajak bermain cukup agresif dari putih. Kuda C6 dan dibalas dengan rokade. Hitam rokade, kuda langsung ke D5. Mengambil pion, diterima dan di sini dipukul oleh menteri. Mengajak pertukaran, mengabaikan dengan langkah gajah ke F6. Gajah ke E3 dibalas dengan menteri kali menteri dan dipukul oleh gajah. Kuda B4. Gajah di sini langsung ke E4 untuk menjaga langkah atau menahan laju kuda yang rencana ke C2. Gajah ke H3 di sini dibalas dengan benteng ke D1. Benteng ke E8 dan F3. Dilanjutkan dengan langkah benteng langsung mengambil gajah. Dia lupa bahwa masih ada kemungkinan kalau hanya sekedar kualitas. Diterima dan kuda ke C2. Itu di sini ancamannya ingin mengambil benteng. Kalau dia menghindar untuk kualitas, tentu akan diambil gajah secara cuma-cuma. Di sini teman-teman, dari putih mengabaikan ancaman itu dan mengambil pion yang di A7, dipukul dan dipukul oleh benteng. Benteng ke A8, gajah ke D4, mengajak pertukaran, dan di sini gajah ke E6. Mengabaikan langkah itu, dibalas dengan gajah kali gajah dan gajah kali kuda. Dibalas dengan gajah ke D4. Benteng kali pion. Dan benteng di sini ke C1. Hitam tentu dari posisi ini menginginkan remis, tapi ditolak oleh putih teman-teman. Karena dengan dipukulnya benteng, kemungkinan remis 90%. Karena gajah belang. Benteng ke-8 dan benteng C7. Dibalas dengan B5 dan di sini benteng C5. Gajah C4 dan benteng G5. Ancamannya adalah cek. G6 dibalas, langsung benteng C5 lagi. Gajah di sini kali pion. Raja F2 dan dibalas dengan gajah C4 kembali. Gajah F6 langsung mengunci langkah pergerakan dari perwira hitam, terutama benteng teman-teman. Karena ada ancaman checkmate tentunya. H6 dibalas dan di sini G4. Di posisi ini jika benteng ke-8, maka akan datang raja E3. F8 misalnya, H4. Tentu desakan ini tidak bisa dihindari dan benteng dipaksa untuk menjaga laju ke-8. Tidak bisa kemana-mana. Baik,
Kembali ke posisi di saat G4. Langkah partai dari Tan Zongyi, gajah ke-6. Dia hanya bermain aman, tidak mau risiko tentu. Benteng di sini kali pion dan gajah kali pion. 4 F8. Dibalas dengan benteng ke B7. E8. E7 cek. Kembali lagi ke F8. Dilanjutkan dengan B7, E8, E3 raja dan benteng ke-6. Ingin mengancam gajah. E5 dibalas gajah ke-6. Dan di sini B4. Perlahan tapi pasti langkah pion ini bebas tambah hambatan. Benteng ke A1 di sini. B5. G5, pion kali pion dan pion kali pion. Jika di sini teman-teman, gajah memukul pion, maka akan datang B1. Sebenarnya masih aman. D4 untuk mengawal nanti pion ini masih cukup aman langkah daripada putih. F8 misalnya, maka tentu di sini ke F6 kembali dengan ancaman checkmate. Kalaupun dia G8 lagi, akan datang C5. Tentu akan dikawal untuk promosi. Kembali ke posisi di saat pion kali pion. Langkah partai dari putih memilih langkah terbaiknya dengan B6. Benteng ke A8 dibalas dengan raja ke D4. Gajah ke A3. Di sini baru dipukul pion. Gajah di sini mengancam benteng dan C7. B8 dibalas dengan C5. B7 benteng ke C6. Di sini teman-teman, kalau misalnya dipukul oleh gajah, sekilas kelihatan menang. Kualitas akan datang langkah seperti ini. B8, raja C7. A8 akan didorong maju. Ketika dia mengepin, maka cukup digeser dengan raja B6. Promosi tidak bisa dihindari, harus dipukul. Kalau dipukul F8, maka dipastikan pion yang di F7 jatuh nanti teman-teman. Kembali ke posisi di saat benteng C6. Langkah partai raja ke F8. Dia memilih bermain aman tentunya. Benteng cek, dan di sini lanjut dengan langkah raja ke G7. Langkah fatal yang dilakukan Tan Zongyi, berharap remis menjadi kalah telak. Dicek F6. Akhirnya dia hanya dua pilihan, yaitu di lajur H atau lajur G. Ketika ke lajur G ini, gajah langsung jatuh tentunya. Dia memilih H7, tetap dicek. Setelah ke G6, datang cek benteng. Tan Zongyi menyerah. Dan ini baru babak pertama teman-teman. Masih ada kemungkinan Tan Zongyi di babak kedua menang. Semoga bermanfaat untuk insan catur Indonesia, khususnya yang putri. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.